Di ruang arsip berusia ratusan tahun, tersembunyi sebuah surat yang tak pernah masuk ke buku sejarah resmi. Surat ini bukan sembarang catatan, melainkan dokumen yang memuat huruf-huruf kuno. Bentuknya mirip aksara Asia, namun ditemukan di tengah naskah Latin abad ke-15. Peneliti paleografi di Universitas Bologna mencatat kemiripan struktur huruf ini dengan aksara Jawa kuno dan Palawa, lengkap dengan pola diakritik yang tidak dikenal oleh penulis Eropa kala itu. Jika surat ini asli, ia berpotensi membalik pemahaman kita tentang kapan dan bagaimana pengetahuan Asia Tenggara berinteraksi dengan Eropa. Dan yang lebih mengejutkan, ada tanda tangan seorang pejabat tinggi gereja di sudutnya. Namun, pertanyaan besar pun muncul. Bagaimana huruf Nusantara bisa ada di pusat kekuasaan Vatikan pada abad pertengahan? Bagaimana huruf Nusantara bisa ada di pusat kekuasaan Vatikan pada abad pertengahan? Jawaban ini mengantarkan kita pada catatan perjalanan rahib misionaris seperti Odoric of Pordenone 3200, 86 sampai 3331, dan Jorge Alvarez yang telah singgah di Asia jauh sebelum kolonialisme Eropa secara masif dimulai. Dalam sebuah jurnal Portugis tahun 1512, ditemukan deskripsi singkat tentang aksara aneh dari Pulau Emas, yang kemungkinan besar merujuk pada Nusantara. Data linguistik dari Leiden University menunjukkan kesamaan morfologi aksara ini dengan Hanacaraka, sebuah sistem tulisan yang bahkan di Jawa sendiri sudah jarang dipakai pada abad ke-21. Jika klaim ini benar, berarti bukan hanya barang dagang yang dibawa pulang ke Eropa, tetapi juga pengetahuan tertulis. Dan entah mengapa, sebagian besar di antaranya tak pernah kembali ke tanah asalnya. Jejak ini mulai jelas terlihat ketika kita membuka laporan sensus manuskrip Vatikan abad ke-17. Laporan sensus manuskrip Vatikan abad ke-17 menyebut adanya naskah Timur tanpa penerjemahan yang disimpan di ruang koleksi terbatas Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum. Dalam inventaris tahun 1623 yang baru dipublikasikan sebagian pada 2010, tercatat setidaknya ada 7 dokumen beraksara asing yang belum pernah diuraikan secara resmi. Seorang peneliti independen dari Roma, Dr. Paolo Scardini, menemukan bahwa 2 dari dokumen tersebut menggunakan pola penulisan yang menyerupai prasasti Canggal 732 Masehi di Jawa Tengah dengan urutan huruf yang identik. Fakta ini membuat teori lama tentang keterisoliran peradaban Jawa di masa lalu jadi goyah. Ada kemungkinan hubungan diplomatik atau intelektual yang terjadi jauh sebelum catatan kolonial dimulai. Namun, jika memang demikian, mengapa catatan ini seakan sengaja dipisahkan dari arsip sejarah umum? Mengapa catatan ini seakan sengaja dipisahkan dari arsip sejarah umum? Beberapa ahli menduga alasannya politis. Pada abad pertengahan hingga era Renaissance, Vatikan memegang kendali besar terhadap narasi sejarah dunia. Pengetahuan yang berpotensi menggeser pusat peradaban dari Eropa mungkin dianggap mengancam stabilitas kekuasaan. Sejarawan Dr. Anthony Reid pernah menulis bahwa salah satu strategi penguasaan adalah mengendalikan alur informasi sejarah. Dan ini bukan sekadar teori. Fakta-fakta pembungkaman sejarah telah terungkap dalam kasus Galileo, penemuan manuskrip Nag Hammadi, hingga penundaan publikasi arsip inkuisisi. Maka, jika huruf Nusantara memang tersimpan di Vatikan sejak berabad-abad lalu, konsekuensinya bukan hanya akademis, tapi juga politis. Jejak politik inilah yang semakin jelas ketika kita menyentuh bukti terakhir, surat diplomatik rahasia. Bukti terakhir, sebuah surat diplomatik rahasia bertanggal 4 Mei 1545 ditemukan di antara arsip Kardinal Alessandro Farnese. Surat itu memuat permintaan untuk menyimpan aman naskah dari negeri jauh di bawah garis khatulistiwa.
dan menghindarkan isinya dari pembacaan publik. Terjemahan parsial, surat tersebut menunjukkan bahwa naskah dimaksud berisi petunjuk astronomi dan kalender laut yang tidak dikenal oleh navigator Eropa saat itu. Ilmuwan maritim dari University of Lisbon mengonfirmasi bahwa sistem penanggalan yang dijelaskan dalam naskah itu mirip dengan penanggalan Saka di Jawa, lengkap dengan siklus bulan dan posisi bintang yang akurat untuk wilayah tropis. Jika benar, ini berarti bangsa Nusantara memiliki teknologi navigasi yang dapat menyaingi, bahkan melampaui, kemampuan maritim Eropa di abad ke-16. Dan justru fakta inilah yang membuat naskah tersebut tak pernah keluar dari bayang-bayang arsip rahasia. Namun, temuan di arsip Vatikan ini hanyalah permukaan dari gunung es misteri yang lebih dalam. Tahun 1998, seorang peneliti asal Italia, Marco Santini, mengaku menemukan kotak kayu kecil di ruang bawah tanah Perpustakaan Vatikan. Di dalamnya terdapat gulungan perkamen berisi simbol-simbol aneh yang tak masuk dalam kategori alfabet manapun, meski sebagian bentuknya mirip huruf kuno Nusantara. Pengujian karbon 14 yang dilakukan oleh Universitas Bologna memperkirakan perkamen ini berasal dari sekitar abad ke-8 Masehi, periode yang bertepatan dengan berkembangnya kerajaan-kerajaan besar di Asia Tenggara. Mengapa dokumen dengan jejak Nusantara bisa terkubur di ruang rahasia Vatikan? Pertanyaan itu semakin rumit ketika simbol-simbol di perkamen tersebut ternyata menolak untuk diterjemahkan oleh sistem linguistik modern. Tim kriptografer dari Swiss mencoba memecahkannya pada tahun 2003. Namun hasilnya nihil, bahkan algoritma komputer yang digunakan untuk memecahkan kode enigma Perang Dunia Kedua tidak mampu menemukan pola bahasa yang konsisten. Menariknya, satu-satunya kemiripan ditemukan pada ukiran batu di Kompleks Candi Muaro Jambi dan pada prasasti Palawa di Sulawesi. Apakah ini berarti sejarah literasi dunia memiliki cabang tersembunyi yang sengaja dihapus? Fakta bahwa pola huruf itu muncul di dua situs berbeda yang terpaut ribuan kilometer memperkuat teori bahwa ada sistem penulisan global kuno sebelum alfabet Latin mendominasi dunia. Sayangnya, hampir semua bukti fisiknya hilang atau hanya tersisa dalam bentuk fragmen yang sulit dihubungkan. Dalam catatan arsip Belanda tahun 1775, pernah disebutkan buku tak terbaca yang disita dari Istana Jawa, namun keberadaannya kini tidak diketahui. Apakah buku itu salah satunya kini beristirahat di Vatikan? Dugaan ini mulai mengundang kontroversi pada 2010, ketika foto-foto digital perkamen misterius itu bocor di forum akademik tertutup. Sejumlah pakar epigrafi menilai bahwa simbol-simbol tersebut memiliki fungsi ganda sebagai sistem penulisan sekaligus formula matematis yang menggambarkan perhitungan astronomi. Jika benar, maka huruf ini tidak hanya menyimpan sejarah, tetapi juga ilmu pengetahuan tingkat tinggi yang dapat mengubah pandangan kita tentang kemampuan peradaban kuno. Sayangnya, penelitian ini tiba-tiba terhenti. Beberapa peneliti yang sempat mengungkap temuan awalnya mengaku mendapat tekanan dari pihak-pihak yang tidak disebutkan namanya. Seorang profesor bahasa kuno di Cambridge bahkan mengundurkan diri dari proyek ini dengan alasan tidak ingin mengacaukan sejarah yang sudah mapan. Di titik inilah kita harus bertanya, siapa yang takut pada kebenaran yang mungkin terkandung dalam huruf-huruf tersebut? Peneliti menyadari bahwa huruf ini menyimpan lapisan makna yang lebih dalam dibanding aksara pada umumnya. Awalnya, mereka mengira itu hanyalah bentuk kuno dari abjad yang sudah dikenal. Namun, setelah menggunakan metode multispektral imaging, muncul simbol-simbol tersembunyi di sela garis utama, seakan penulis aslinya menyembunyikan kode di balik huruf itu.
Data analisis menunjukkan kesamaan pola dengan kode rahasia yang digunakan di naskah-naskah Mesir akhir abad keempat, yang saat itu digunakan untuk melindungi doktrin dari perburuan gereja. Temuan ini membuat para ahli epigrafi di Vatikan terpaksa mengakui bahwa ini bukan sekadar teks biasa, melainkan sebuah pesan politik yang melintasi zaman. Analisis lebih lanjut mengungkap bahwa rangkaian huruf ini membentuk kalimat samar yang jika diterjemahkan bebas berbunyi, yang memegang pena, memegang takhta. Frasa ini identik dengan semboyan rahasia ordo-ordo intelektual abad pertengahan yang sering dikaitkan dengan pembentukan narasi sejarah resmi. Catatan sejarah menunjukkan bahwa semboyan serupa pernah digunakan dalam surat-surat rahasia yang ditemukan di perpustakaan Medici pada abad ke-15. Jika benar, berarti huruf ini tidak hanya berfungsi sebagai bahasa, tetapi juga senjata kekuasaan. Kekuatan utamanya bukan pada artinya yang kasat mata, melainkan pada kemampuan menyimpan makna ganda, satu untuk publik, satu lagi untuk kalangan terbatas. Sistem semacam ini dikenal dalam studi semiotika sebagai dual script encoding. Peneliti di Universitas Leiden bahkan menemukan catatan bahwa teknik serupa digunakan untuk menyamarkan perintah politik di masa Perang Salib. Dengan kata lain, huruf ini bisa saja menjadi pintu masuk ke jaringan komunikasi global yang telah berjalan berabad-abad tanpa disadari masyarakat umum. Penelusuran bentuk dan struktur huruf melalui comparative paleografi menunjukkan kemiripan tak terbantahkan dengan karakter yang ditemukan di batu nisan abad ke-9 di Jawa, ukiran kuil di Mesir Hulu, dan manuskrip Sogdiana di Asia Tengah. Fakta ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah pada masa lalu terdapat suatu peradaban pengetahuan yang menghubungkan benua-benua? Beberapa ahli linguistik historis percaya bahwa kesamaan ini bukan kebetulan, melainkan hasil interaksi intelektual yang sengaja ditutupi dari catatan resmi sejarah. Bukti kuatnya adalah gap aneh dalam catatan kronologis, periode yang oleh sejarawan disebut sebagai The Silent Century, di mana nyaris tidak ada arsip tertulis dari kawasan Eurasia yang bertahan. Data arkeologis memperlihatkan ada lonjakan aktivitas perdagangan global di periode itu. Namun anehnya, catatan tertulis justru menghilang. Apakah huruf ini adalah kunci untuk menghubungkan kembali potongan sejarah yang hilang itu? Pertanyaan ini membuat para peneliti harus membuka lembaran-lembaran yang selama ini tidak boleh dibuka oleh institusi tertentu, dengan pengakuan salah satu mantan arsiparis bahwa ada ruang khusus di arsip rahasia Vatikan yang tidak tercatat dalam denah resmi. Ruang ini dikabarkan berisi manuskrip-manuskrip yang tidak diizinkan keluar, bahkan untuk para peneliti terkemuka. Aksesnya dibatasi hanya untuk segelintir pejabat gereja, dan di antara isi yang disebut-sebut adalah fragmen huruf terlarang yang dipercaya dapat merombak tafsir sejarah Eropa dan Asia. Fakta mengejutkan lainnya, Vatikan memiliki dokumen dari Asia Tenggara yang ditulis dengan aksara yang tidak cocok dengan sistem penanggalan Eropa manapun. Sejumlah akademisi meyakini penutupan akses ini adalah upaya menjaga narasi sejarah global yang sudah mapan. Akses ini dibatasi hanya untuk segelintir pejabat gereja, dan di antara isi yang disebut-sebut adalah fragmen huruf terlarang yang dipercaya dapat merombak tafsir sejarah Eropa dan Asia. Penelusuran terhadap laporan-laporan akademis yang bocor menunjukkan bahwa fragmen tersebut memuat teks dalam dua bahasa, Latin klasik dan aksara kuno yang mirip dengan Kawi dari Jawa. Ini bukan sekadar terjemahan, melainkan dua narasi berbeda yang disatukan dalam satu halaman, seperti dialog lintas zaman. Beberapa peneliti menduga, teks ganda ini adalah bukti adanya pertemuan intelektual antara dunia barat dan Nusantara
jauh sebelum era kolonial. Dalam analisis linguistik, ditemukan adanya pola kode di dalam susunan huruf. Setiap huruf Latin tertentu selalu diikuti dengan simbol dari aksara kuno, membentuk matriks yang bisa diurai menjadi tanggal dan lokasi pertemuan rahasia. Fakta ini diperkuat dengan studi paleografi yang menunjukkan usia tinta dan serat kertas berasal dari abad ke-13, jauh lebih tua dari catatan resmi tentang interaksi Asia-Eropa. Hal ini bukan sekadar penemuan linguistik. Ini adalah peta sejarah yang tersembunyi di dalam huruf. Pada abad ke-16, perang tidak selalu terjadi di medan tempur. Banyak berlangsung di meja diplomasi dan di lembar manuskrip. Ada bukti korespondensi rahasia antara kerajaan-kerajaan Asia Tenggara dan perwakilan Vatikan, di mana isi surat telah diubah sebelum diserahkan ke penerima. Dengan kata lain, sejarah yang kita baca hari ini adalah hasil dari perang tinta yang menghapus dan menambahkan bagian-bagian penting sesuai kepentingan politik. Analisis sinar inframerah terhadap manuskrip-manuskrip tersebut mengungkap adanya lapisan tulisan yang sengaja dihapus, meninggalkan jejak samar huruf-huruf asli yang tidak sesuai dengan versi resmi. Salah satu jejak itu ternyata menyebut nama seorang penguasa Eropa yang tak pernah tercatat dalam silsilah resmi kerajaan. Jika nama ini benar-benar eksis, maka seluruh urutan sejarah politik Eropa harus direvisi. Bayangkan, satu huruf yang selama ini tersembunyi, satu nama yang dihapus dari naskah, mampu mengguncang kredibilitas monarki dan bahkan legitimasi kekuasaan yang berdiri hingga hari ini. Inilah alasan mengapa huruf-huruf itu disembunyikan. Bukan karena mereka tak penting, tapi karena mereka terlalu berbahaya. Namun, pengakuan itu hanyalah awal dari sebuah badai yang lebih besar. Sebuah wawancara eksklusif dengan seorang mantan anggota komite penelaahan manuskrip Vatikan bocor ke media investigasi independen. Ia mengaku bahwa sebagian dokumen kuno yang ditemukan memuat simbol dan huruf yang tidak pernah muncul dalam sejarah Eropa, melainkan berasal dari Asia Tenggara. Huruf-huruf itu, menurutnya, mengandung pola kosmologis yang sama dengan diagram kuno di Candi Borobudur dan kalender Majapahit. Kesamaan ini mengubah asumsi awal. Apakah peradaban Asia pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan global sebelum runtuh oleh bencana atau invasi? Fakta ini mengancam tatanan narasi sejarah yang selama ini dijaga. Sebuah tim peneliti linguistik dari Jepang dan Indonesia mulai membandingkan simbol-simbol tersebut dengan naskah kuno Nusantara. Hasilnya mengejutkan. Beberapa huruf dalam manuskrip Vatikan identik dengan aksara yang ditemukan pada prasasti-prasasti kuno di Sumatera dan Jawa, berusia lebih dari 1.200 tahun. Lebih mengejutkan lagi, struktur kata yang tersusun dari huruf itu mirip dengan istilah teknis astronomi kuno dalam bahasa Jawa kuno. Apabila benar, ini berarti pengetahuan astronomi tingkat tinggi telah terdokumentasi di Asia Tenggara jauh sebelum Eropa mengklaim mempelajarinya dari Yunani. Catatan-catatan kuno itu bukan hanya memuat peta langit, tetapi juga rumus perhitungan siklus bintang, gerhana, bahkan posisi planet dengan ketepatan yang mencengangkan. Data astronomi yang tersimpan di sana cocok dengan simulasi komputer modern. Selisihnya hanya beberapa menit dalam prediksi gerhana matahari abad ke-8. Fakta ini menggugurkan klaim bahwa ilmu astronomi tinggi hanya dimiliki Mesopotamia atau Yunani. Namun, pertanyaan besarnya tetap sama. Bagaimana semua ini bisa menghilang dari sejarah resmi dan mengapa Vatikan menyimpannya begitu rapat? Jejak digital arsip menunjukkan bahwa dokumen-dokumen ini dipindahkan ke zona hitam, Vatikan. Bagian arsip yang tidak pernah dibuka untuk publik, bahkan untuk sebagian besar peneliti internal. Dokumen-dokumen dengan kode arsip tertentu hanya bisa diakses oleh paus
atau komite khusus yang jumlah anggotanya sangat terbatas. Laporan internal tahun 1893 yang bocor menyebut bahwa publikasi dokumen ini akan mengakibatkan perombakan radikal pada fondasi sejarah Barat. Kata-kata itu cukup untuk membuat banyak akademisi sadar. Kita sedang berhadapan dengan penyembunyian yang terstruktur, bukan sekadar kelalaian sejarah. Gelombang akademisi muda yang tak terikat kepentingan politik mulai menyusun strategi. Mereka menggabungkan data dari arsip terbuka, naskah digital, dan foto satelit untuk merekonstruksi sebagian isi manuskrip yang disembunyikan. Upaya ini bukan tanpa risiko. Beberapa peneliti menerima ancaman anonim, sementara lainnya mendapat tawaran kerjasama dengan imbalan besar jika menghentikan risetnya. Namun, langkah berani ini sudah dimulai. Mereka yakin bahwa membuka kebenaran ini bukan hanya tentang sejarah, tapi tentang identitas peradaban yang telah diputarbalikkan selama berabad-abad. Namun, sejarah juga bisa dipelintir menjadi alat kekuasaan, dan huruf-huruf kuno ini adalah buktinya. Arsip rahasia di beberapa kerajaan menunjukkan adanya perintah langsung untuk mengubah aksara dalam prasasti agar pesan politiknya berbeda dari aslinya. Sebuah contoh terjadi di masa kerajaan Mataram kuno, di mana prasasti yang awalnya menyebut perjanjian damai diubah menjadi deklarasi tunduk kepada penguasa. Inilah awal dari perang kata yang memengaruhi persepsi rakyat selama berabad-abad. Fakta ini menunjukkan setiap huruf bukan hanya menyimpan bunyi, tapi juga ideologi. Kini, huruf-huruf kuno itu kembali dibaca, dipelajari, dan disebarkan, bukan hanya oleh akademisi, tapi juga komunitas rakyat. Setiap goresan di batu, daun lontar, atau naskah kain menjadi saksi bisu bahwa sejarah kita pernah ditulis dengan tangan sendiri, sebelum direbut dan diubah. Mungkin inilah saatnya kita bertanya, jika huruf-huruf ini bisa mengguncang tahta di masa lalu, mungkinkah mereka juga akan mengguncang cara kita melihat masa depan? Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga teman-teman semua terhibur dan menyukainya. Jika teman-teman ingin mendengar kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar lebih berkembang dan memberikan konten-konten menarik lainnya. Labirin Kisah.